Sekarang ada kasus baru lagi ya yang mengakibatkan semakin susahnya para orderan untuk para ojol-ojol. Sekarang ada lagi nih kasus baru nih. Ini kasus orderan fiktif dan merambat sampai ke kantor aplikator. Bahkan aplikator sendiri juga menerima orderan fiktif. Ini terjadi di kota Batam. Tapi dengan kejadian ini bukan tidak mungkin kota-kota lain selain Batam juga mengalami hal serupa. Inikah penyebab akibat kebanyakan para ojol-ojol di jalanan sana ataupun para ojol-ojol di tongkrongan salah satu pada nyender, susah dapat orderan, tarif yang makin lama makin tipis, orderan yang tumpuk-tumpuk, yang memakan waktu, yang mana harga jarak antar paket aja, bukan antar semuanya, yang mana harga aslinya tuh bisa dilihat di video sebelumnya, yang fantastis banget deh. Nah, harga 50.000, 100.000, ojol cuma dapat sekitar 55.000. Cek video sebelumnya, ongkos fantastisnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang permasalahan dari ojol lagi, ini di kota Batam. Nah, di Batam ini perlu nih kita ulas nih, ya, kita ulas lagi dan kita kulik lagi ya. Karena begini bos, ini bila jadi dalam satu kota, bukan mungkin kota-kota lain juga membuka hal seperti ini. Bahkan mungkin ada di kota-kota lain melakukan hal yang sama, tapi tidak terpublish. Tapi ini kena publish dikarenakan apa? Karena kan kasus ini itu merebak sampai kantor ojolnya sendiri, yaitu Gojek. Yang mana banyak para ojol-ojol di Batam menerima namanya orderan fiktif, yang mana jumlah pendapatan dan jumlah total ininya belanjanya atau paketnya itu wah fantastis banget ya. Tapi para ojol-ojolnya mendapatkan fiktif dan menjadi suatu pemberitaan di kota Batam. Yuk kita lihat seperti berita dari Kabar Batam berikut ini. Manajemen Gojek angkat suara tentang teror orderan fiktif di 3 media Kepulauan Riau alias di Batam. Tuh ya, orderan fiktif yang melanda 3 media di Kepulauan Riau, Batam News, Ulasan Network, dan Tribun Batam sampai ke telinga manajemen Gojek. Nah, ini tidak hanya warga biasa, tapi juga diterima oleh kantor-kantor media atau media lokal di kota Batam, seperti Batam News, Ulasan Network, dan Tribun Batam. Mereka merespon teror pesanan fiktif yang diterima, termasuk diantaranya menggunakan aplikasi Gojek. 2 kota jadi sasaran orderan, yaitu Tanjung Pinang dan kota Batam. Nah, ibu kotanya dan juga kota otorita Batam dan ibu kota provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Jumlah ojol yang datang di 3 kantor media itu tidak sedikit, bahkan puluhan, bukan puluhan tapi ratusan. Bayangkan, ratusan ojol mengantarkan paket fiktif ke kantor media di Batam. Gojek menyangka kejadian itu. Mereka turut mengecam tindakan yang nilainya tidak bertanggung jawab tersebut. Kami menyayangkan peristiwa yang terjadi di Kepri, termasuk Batam, yang menimpa beberapa kantor media akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab melalui layanan pengiriman barang online, termasuk menggunakan aplikasi Gojek, ungkap Head of Regional Corporate Affairs Gojek, Mula Warman. Mula Warman mengatakan Gojek menjunjung tinggi peran penting jurnalisme dan mengancam keras segala yang intervensi terhadap transparansi dan kerja jurnalistik. Setelah menerima laporan, kami segera melakukan investigasi dan menonaktifkan akun pelaku order fiktif guna mencegah kerugian lebih lanjut, baik itu ojol maupun masyarakat, ungkapnya. Perlu kami sampaikan bahwa pihak yang menerima pesanan tanpa pernah melakukan pemesanan melalui aplikasi tidak perlu menerima atau membayar pesanan tersebut. Laporan dapat disampaikan melalui ojol yang akan meneruskan kepada kami lewat aplikasi ojol Mitra Driver. Gojek juga terus memperkuat edukasi kepada mitra terkait penanganan order fiktif serta menegaskan pentingnya memastikan keabsahan pesanan sebelum mengatakan pengantaran dilakukan. Gojek akan bertanggung jawab sepenuhnya kerugian yang dialami oleh ojol akibat order fiktif agar mereka tidak berdampak secara finansial. Mula Warman mengatakan Gojek berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh pihak dalam ekosistem Gojek, serta terus melakukan langkah representatif agar kejadian serupa tidak terulang. Kami juga siap mendukung proses investigasi oleh pihak berwenang dan akan memberikan data yang diperlukan serta kerja paruh waktu dengan kepolisian. Nah, ini orderan fiktifnya baik itu paket Grab Express ataupun GoSend, GoFood atau GrabFood
itu tidak hanya menyambar ke masyarakat biasa, tapi 3 koran lokal ya, Ulasan Network, Media Batam, dan Tribun Batam itu mendapatkan serangan orderan fiktif. Nah, ini nggak main-main ya, bukan hanya untuk daerah masyarakat aja, tapi udah masuk ke media. Ya para ojolnya nggak mau tahu ya, kenapa dia menerima dapat orderan dan ditelepon orangnya pengennya aktif ngantar, tapi tujuannya ke sana, tapi orangnya merasa tidak memesan barang. Nah seperti itulah kira-kira. Nah ini nggak main-main ya. Awalnya gue kira ini hanya dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat lainnya, atau mungkin untuk teror-teror pinjol. Berarti kan banyak tuh debt collector pinjol ngirim-ngirim orderan fiktif ke nasabah yang gagal bayar. Itu udah biasa terjadi ya. Bahkan mereka mengirimkan damkar atau apalah itu kan. Itu kerjaan dari debt collector para pinjol. Tapi ini bukan pinjol, tapi ini orderan yang diarahkan ke kantor media ya, ke kantor koran-koran lokal seperti Media Batam yang tadi kan, Ulasan Network dan Tribun Batam dan lain sebagainya. Di 2 kota besar, dan ibu kotanya Tanjung Pinang dan juga di kota otorita itu kota Batam sendiri. Nah bagaimana nih my bro ya, ini udah merambah ke media-media lokal ya, hingga para pekerja di kantor koran media lokal itu pun mungkin resah, merasa tidak menerima, dan siapa orangnya pun nggak ada yang merasa untuk mesan itu. Dan ini kenapa terjadi, dan ini ulah siapa? Apakah ini dampak dari orderan yang mana makin lama makin anyep, pendapatan makin lama makin turun, atau gimana ya, atau bagaimana? Atau mungkin sekarang mungkin para ojol-ojol seperti bikin ancang-ancang baru aja, cari pekerjaan lain, ataupun mungkin mencari peluang yang lain gitu kan, seperti yang gue bilang sebelumnya, seperti ojol durian sawit yang joget-joget, atau ojol padang dan sebagainya. Karena bagi gue ojol itu hanya 2 hal, lu suka lu jalanin, lu nggak suka tinggalin aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, everyone, ever you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.